Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 14 September 2023. Seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini. Dan kita akan membahasnya dalam kondisi udah boleh buka mata karena bursa saham udah tutup, investor retail matanya sudah dibuka oleh bursa dan sekarang kita bisa mulai menganalisa apa yang dilakukan bandar di saham-saham hot tersebut. Oke, langsung aja. Pertama yang kita bahas adalah IHSG dulu, sedikit tentang IHSG. Jadi IHSG ini dalam podcast terakhir kami katakan IHSG dalam bahaya terutama kalau lokalnya nggak kuat jadi ganjal. Karena aksi profit taking asing besar-besaran, asing sedang menyerap duit lokal besar-besaran dan di situ fungsi investor lokal untuk menyerahkan duitnya ke investor asing supaya IHSG nggak jatuh membeli saham yang dijual asing di harga atas. Dan puji Tuhan itu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, 3 hari terakhir IHSG cenderung stagnan meskipun asing terus menyerap duit investor lokal. Doa kita hal ini bisa terus berlangsung sehingga investor asingnya happy, bisa jualan di harga tinggi karena kita udah bahas mereka belanjanya di harga bawah, sehingga kalau mereka happy kita bisa expect mereka balik lagi ke IHSG dan menggoreng lagi di IHSG. So far kayak gitu, walaupun saya pribadi belum ada minat untuk bantu menjadi ganjal investor asing, saya masih menganggap IHSG dalam kondisi bahaya, tapi ya kita doakan supaya investor lokal pada umumnya kuat jadi ganjal untuk IHSG. Seperti itu. Saham lain yang akan dibahas adalah BRPT. Hari ini harga sahamnya naik 6,2%, transaksi naik 1,17%. Ini bandar lokal. BRPT ini kalau Anda analisa 71,6% kepemilikan sahamnya di market itu dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu. Beliau punya 667 juta lot saham BRPT. Dan lucunya beliau meskipun sudah punya banyak, beliau dalam bulan Agustus dan bulan September ini beliau masih membeli lagi saham ini. Saham BRPT ya nggak tahu alasannya, beliau nggak cerita, nggak ada di berita alasannya apa. Tapi pengalaman saya biasanya orang-orang hebat ini kalau beli saham dia hoki. Dia habis beli saham harganya naik, habis beli saham harganya sahamnya naik, nggak tahu analisanya pakai apa. Tapi puji Tuhan saham BRPT juga terus bergerak naik. Jadi beliau ini jadi tambah kaya dalam beberapa minggu terakhir ini. Seperti itu. Kalau kita lihat secara bandarmologi, akumulasi besar bandar sudah terjadi ini sejak Agustus sampai perdagangan kemarin. Bandar udah ada akumulasi besar bandar di bulan Agustus dan broker DX yang dipakai dipakai oleh Pak Prayogo juga terus melakukan pembelian, salah satu top buyer. Seperti itu. Jadi sudah akumulasi saham ini sejak bulan Agustus. Dan hari ini harga sahamnya naik, sayangnya belum ada akumulasi, hanya terindikasi markup. Seperti itu. Jadi artinya apa? Di sini bandarnya sudah akumulasi bulan Agustus dan Septembernya masih terus naik. Jadi menurut saya ini masih satu tema dengan festival adu kekayaan para konglomerat yang sedang terjadi di IHSG saat ini. Karena konglomerat kalau mau jadi orang kaya itu nggak bisa modal kerja keras, banyak belajar, banyak berdoa, nggak bisa. Ternyata konsep kekayaan untuk konglomerat itu nggak dengan itu. Untung banyak, fundamental bagus, itu pun sama sekali nggak membuat kaya. Kalau mau jadi orang-orang terkaya di Indonesia, syaratnya cuma satu, bukan di Indonesia dan di dunia, harga sahamnya harus naik setinggi mungkin. Dan puji Tuhan itu yang sedang terjadi di BRPT, harga sahamnya bergerak naik. Kita sebagai investor retail yang nggak sekaya itu ya, kita bisa memanfaatkan festival ini untuk ikut-ikut kaya kan. Kalau kita punya di saham di harga 850 dinaikin ke 1.200 kan lumayan gitu, walaupun ya kita nggak tahu perusahaannya gimana ya, bukan urusan kita juga, itu kan bukan perusahaan kita. Seperti itu, festival adu kekayaan ini kemungkinan masih terus berlangsung, dan pengalaman saya di saham-saham seperti ini kadang-kadang kenaikan harga tidak selalu disertai akumulasi besar. Karena bandar ya pengennya yang penting harga naik dia tambah kaya, akumulasi atau distribusi ya nggak sefokus itu, nggak selalu seperti itu sharing tambahan aja. Selanjutnya saham Friend.
Harga sahamnya hari ini naik 1,6%, transaksi 1,4 kali, ini bandar lokal. Sunfriend beberapa hari terakhir kalau dari pantauan kami cukup aktif dibahas di forum-forum saham, grup-grup saham mulai direkomendasikan beli saham ini, apalagi karena ada rumor-rumor mau merger waktu itu, nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi harga sahamnya semakin volatile beberapa hari terakhir. Seperti itu. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, sebenarnya dari tanggal 8 September sampai 12 September, Jumat sampai Selasa ini, bandar akumulasi besar-besaran. Anda lihat broker-broker yang biasa dipakai bandar, LG, DXM, GIF, GR, ini melakukan akumulasi, dan broker-broker retail menjual sahamnya ke bandar pada saat itu, sebelum harga sahamnya digoreng, terutama XC, YP, CCP, DXL, EPKK ini menjual sahamnya ke bandar dalam periode ini, seperti itu. Dari Selasa sampai Jumat, dan ketika harga sahamnya di atas hari ini, contohnya YU jualan besar-besaran sampai 10,7 juta. Jadi bandar hari ini distribusi besar, retail hari ini belanja besar, dan Rabu kemarin pun bandar distribusi besar di Sunfriend. Seperti itu kalau dari prediksi saya dalam jangka pendek ini, harga saham masih akan volatile, investor retail masih akan asik diajak untuk membeli saham ini. Seperti itu. Jadi kalau harga sahamnya volatile itu bisa trading jangka pendek, apalagi harga saham ini tektok scalper. Kalau berminat silakan, walaupun saya mau pergi keluar kota jadi nggak mungkin melakukan itu. Sambil tektok pas boleh buka mata lihat apakah ada distribusi lanjutan. Kalau distribusi lanjutan 1-2 hari tektok cuan, jangan trading lagi dulu, siapa tahu mau dibanting dibalikin ke 50 lagi, seperti jadi tradisi yang biasa di saham ini. Seperti itu. Saham selanjutnya adalah saham I bintang. Ini harga sahamnya naik, transaksi naik 1,2 kali. Ini bandar khusus atau bandar dengan tujuan khusus. Yang sudah paham bandarmologi harusnya tahu apa yang dimaksud bandar tujuan khusus. Ini harga sahamnya sendiri hari ini naik sangat volatile, volume transaksi tinggi, kemarin juga naik cukup tinggi saham ini. Ini saham yang menarik, kenapa? Karena kalau Anda lihat ini transaksinya sejak bulan Agustus sampai bulan September, sampai perdagangan hari ini, broker yang melakukan pembelian di saham ini adalah YB, dia beli 384 juta, 38,4 juta lot, YB juga dia jualan 37 juta lot. Jadi yang beli paling banyak YB, yang jual juga paling banyak YB. YB ini hajar kanan, buang kiri, antri beli, antri jual. Peringkat kedua MG beli 17 juta, jual juga 17 juta, SA 11 juta, bahkan angkanya sama ini. Mereka trading sendiri aja, YP juga ini, MK, YJ, dan seterusnya. Ini sangat menarik karena ternyata buyer dan seller didominasi oleh broker yang sama. Dan broker-broker retail, pahlawan bursa terlihat nggak aktif di saham ini, dan ada transaksi antar mereka. Ini saham yang sangat menarik. Sejak lama sih, sejak sebelum digoreng ini saham yang menarik karena ini transaksi sejak bulan Agustus bagi mereka yang paham. Kalau nggak paham, hati-hati dengan saham seperti ini karena kalau dibanting biasanya suspend dan gocap. Seperti itu, suspend dulu terus digocapkan. Kalau lagi hancur, cuma prediksi saya masih cukup lama baru hancur, baru suspend dan gocap. Seperti itu. Terakhir saya akan bahas pertanyaan pilihan. Bang, apakah bandar menaikkan harga hanya karena bandar bebas? Atau karena bandar juga ngerti baca laporan keuangan, aksi korporasi, dan sentimen lainnya? Atau kepentingan para pemegang saham yang berinvestasi di emiten tersebut supaya kelihatan untung? Contohnya seperti reksadana, dana pensiun, dan lain-lain. Bandar menaikkan harga saham karena dia bebas, betul, itu 100% benar. Karena untuk menaikkan harga saham itu butuh duit dan butuh dihajar kanan. Dia mau baca laporan keuangan atau nggak baca, nggak masalah. Bahkan pengalaman saya, Anda bisa baca laporan keuangan itu BBRI, hajar kanan di Toto, harga saham Toto terbang. Padahal yang Anda baca sebenarnya saham laporan keuangan BBRI. Jadi ngerti atau enggak, ada aksi korporasi atau enggak, sentimen atau enggak, itu nggak ada urusannya sama bandar. Dia boleh ngerti, boleh nggak masalah. Yang penting dia punya duit, dia punya banyak saham, dia mau hajar kanan, itu ininya. Jadi bukan karena itu, cuma kadang-kadang karena para pahlawan bursa diedukasi
dengan berita-berita kecap-kecap seperti itu, mayoritas edukasi ya seperti itu kan. Bahkan bahkan YouTuber juga masih aja bahas fundamental. Seringkali aksi korporasi, sentimen, berita itu digunakan sebagai bandar untuk digunakan oleh bandar untuk ngarungin investor retail. Misalnya labanya bagus, dia beli duluan, pas ada keluar labanya bagus, retail disuruh beli, dia guyur ke retail. Dia goreng duluan terus dia guyur. Jadi seperti itu. Jadi aksi korporasi fundamental bagus, kadang buat naik, kadang buat turun, kadang nggak apa-apa. Terserah bandar mah bebas. Atau tentunya bandar itu siapa, bisa panjang pembahasannya di YouTube. Kami udah jelaskan siapa bandar. Itu juga tentunya harga saham itu akan naik atau akan turun karena kepentingan. Kayak gitu, kepentingan naikin ya buat cuan, karena dia pengen cuan, kepentingannya ya untuk mencari keuntungan, kepentingan nurunin atau jualan supaya dia dapat cash, bisa ngarungin investor retail, bisa menyerap duitnya retail, seperti itu. Jadi nggak ada urusannya sih sama kayak gini, kalau mau pun dihubung-hubungkan aja sama bandar, kalau dia mau, kayak gitu. Lanjut, ESA masyarakat udah 62%. Kapan delisting? Buka masyarakat 40%. Kapan delisting? Cing. Oh, lucu. Jadi podcast kami ini mulai banyak dihujani di komen-komen di DM Instagram. Mulai banyak haters yang menyerang kami. Dan dari dulu haters itu nggak pernah belajar. Cuma tahu haters. Jadi modal RTI aja kepentingan masyarakat dia mau jadi haters. Jadi sekali lagi saya katakan data RTI tentang kepemilikan masyarakat itu bukan mencerminkan data investor retail. Kayak gitu, jangan marah dulu kalau belum ngerti. Nah, jadi nggak lucu kayak gitu. Kalau udah ngerti baru ini. Dan biasa saham kalau retailnya udah 50-60% delisting betul. Cuma ESA dan Buka itu tidak seperti ini kepemilikan retailnya. Seperti itu, tapi kami akan lebih hati-hati, akan lebih jarang bahas podcast karena kami takut juga kalau banyak haters nanti website kami, Instagram kami di-blok, YouTube kami dihapus dan ya saya udah malas lagi buat YouTube kalau ini juga dihapus, jadi hati-hati ke depannya. Bang, kalau ada kesempatan tolong bahas dong biaya yang dikeluarkan emiten untuk IPO. Saya penasaran tentang detail kegiatan yang dikerjakan sampai biayanya gede banget. Seperti PGO sampai biayanya 200 miliar. Thank you. Waduh, ini panjang kalau dibahas. Cuma sederhananya saya punya beberapa kenalan di IPO 3M juga bisa sih. Modal-modal bersih yang dikeluarkan untuk ngurus-ngurus IPO 3-4M itu udah banyak kayak gitu. 10M itu udah luar biasa besar. Kalau sampai 200M ya mungkin karena banyak urusan, banyak kepentingan yang butuh dijembatani, butuh diselesaikan sebelum sahamnya di IPO kan kalau sampai 200M. Tapi kalau Anda punya perusahaan misalnya ada pegawai 3 orang kan udah bisa IPO, anggaplah 4 gitu. Anda punya uang 10M Anda bisa IPO. Seperti itu. Tinggal urus aja, sekarang udah banyak biro-bironya untuk membantu IPO seperti itu. Oke, sampai sini aja. Bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. See you next time.